Halo Bedikers. Banjir merupakan masalah yang kerap melanda Indonesia, apalagi di saat musim hujan seperti saat ini. Setiap era kepemimpinan memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini. Kalau di era saat ini, kira-kira strategi seperti apa yang dilakukan? Mari kita bongkar. Fasilitas pencegah banjir pertama adalah Bendungan Cinelata. Pada pertengahan tahun 2022 lalu, PT Adikarya bersama PT Wijaya Karya dan China CAMC Engineering Co. Limited telah melakukan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan Bendungan Cinelata. Pembangunan bendungan ini berlokasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengerjaan Bendungan Cinelata menggunakan konstruksi konkrit Face Rock Dam atau CFRD dengan tinggi bendungan mencapai 62,8 meter. Bendungan senilai 4,15 triliun rupiah ini memiliki daya tampung sebesar 223,6 juta meter kubik. Kehadiran Bendungan Cinelata akan membawa manfaat dalam pengendalian banjir di Sungai Cinelata. Bendungan ini mampu menurunkan debit air dari 1.800,46 meter kubik per detik menjadi 686 meter kubik per detik pada periode ulang 50 tahun. Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam penyediaan air untuk irigasi seluas 26.773 hektar. Dan tak lupa, adanya Bendungan Cinelata juga bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri nantinya. Jurus selanjutnya yang dilakukan Jokowi dalam penanganan banjir adalah dengan menghadirkan bendungan kering. Bendungan kering atau dry dam merupakan waduk yang tak dialiri atau digenangi air dengan sengaja. Sesuai namanya, bendungan ini lebih sering terlihat kering, khususnya saat musim kemarau. Air akan menggenang semakin banyak seiring dengan berlangsungnya musim hujan. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan contoh dua bendungan kering. Keduanya terletak di Kabupaten Bogor dan merupakan hulu sungai yang mengalir di Jakarta. Saat hujan datang, bendungan kering akan menampung air dan memperlambat aliran hujan ke daerah yang rendah. Kedua bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan air dari Gunung Gede dan Gunung Parango sebelum sampai ke Bendungan Katulampa yang selanjutnya akan mengalir ke Sungai Ciliwung. Dengan ini, potensi banjir akan berkurang sekitar 30%. Kedua bendungan yang baru diresmikan Jokowi pada akhir tahun 2022 ini disebut-sebut memiliki berbagai manfaat. Selain untuk keperluan pengendalian banjir, bendungan ini juga bermanfaat untuk konservasi air dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat. Wah, apa kamu tertarik mengunjungi Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Bedikers? Beralih ke strategi jitu penanggulangan banjir di Nusa Tenggara Timur, yakni Bendungan Bay. Bendungan Bay terletak di Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Bendungan ini dibangun untuk mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan tampungan air. Proses pengerjaan bendungan telah dimulai sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Rencananya bendungan yang menelan anggaran hingga 1,9 triliun rupiah ini akan memiliki daya tampung sebesar 51,74 meter kubik dengan luas genangan mencapai 499,44 hektar. Tak hanya mampu menghalau banjir, bendungan ini nantinya akan menyediakan air baku sebesar 0,21 meter kubik per detik dan memberikan manfaat irigasi terhadap 5.899 hektar lahan pertanian. Wah, semoga saja tak menemui hambatan dan bisa rampung segera ya, Bedikers. Bukan hanya bendungan, Jokowi juga membangun tanggul laut raksasa di Jakarta untuk menghalau banjir. Saat momen peresmian Bendungan Ciawi, Presiden Joko Widodo memerintahkan para jajarannya untuk segera menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir yang kerap melanda ibu kota. Jokowi juga mengingatkan untuk menuntaskan pembangunan tanggul laut raksasa. Tanggul laut raksasa yang masih dalam proses pembangunan ini dimulai dalam tahun 2020 lalu, yang ditandai dengan perjanjian kerjasama antar Kementerian PUPR dan pemerintah daerah Jakarta. Kementerian PUPR mendapat jatah pembangunan 11 km, sementara Pemda DKI mendapat jatah 22 km.
Saat ini Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan sepanjang 3,7 km. Lalu 7,3 sisanya diperkirakan akan rampung pada tahun 2024. Semoga keseluruhan tanggul laut raksasa ini bisa cepat rampung ya Bedigers. Berpindah ke jurus penghalau banjir selanjutnya, ada Terowongan Nanjung. Terowongan Nanjung berlokasi di Kabupaten Bandung dan mulai dibangun pada November 2017. Terowongan ini terdiri dari 2 tunnel dengan panjang masing-masing 230 meter dan diameter 8 meter. Pada 29 Januari 2020 lalu, terowongan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun pengerjaan konstruksi Terowongan Nanjung dilakukan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adikarya. Pembangunan terowongan senilai 316 miliar rupiah ini adalah bagian dari upaya pengendalian banjir di hulu Sungai Citarum. Kehadiran terowongan ini dapat mengurangi potensi banjir yang kerap terjadi di wilayah Bandung Selatan. Selain itu, terowongan Nanjung juga bermanfaat dalam memperlancar aliran Sungai Citarum dan Curug Jompong. Terowongan juga mampu mengurangi durasi dan luas genangan yang kerap terjadi saat musim hujan tiba. Luasan area banjir yang dulunya sekitar 490 hektar, kini berkurang menjadi 80 hektar. Kapasitas Sungai Citarum pun turut meningkat, dari 570 meter kubik per detik menjadi 669 meter kubik per detik. Wah, bagaimana nih warga Bandung dan sekitarnya? Apakah sudah merasakan manfaat dari terowongan Nanjung? Bencana banjir rob kerap terjadi di pantai utara Jawa dan mengancam beberapa kota seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak. Banjir rob yang terjadi tak disebabkan oleh adanya kerusakan infrastruktur, melainkan akibat tingginya air pasang. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Jokowi mencanangkan strategi penanggulangan banjir berikutnya, yakni pembangunan tol Atlantis Semarang-Demak. Proses pembangunan tol Atlantis Semarang-Demak terbagi atas 2 seksi, yakni seksi 1 Kaligawe Sayung sepanjang 10,69 km dan seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 km. Pembangunan seksi 1 dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan total anggaran sebesar 10,56 triliun rupiah. Sedangkan seksi 2 diserahkan kepada Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dengan anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah. Hadirnya tol Atlantis Semarang Demak tak hanya mendukung konektivitas di wilayah utara Jawa, tapi juga berfungsi sebagai penahan banjir dan genangan air yang selama ini menimpa wilayah Semarang dan sekitarnya. Tol Atlantis Semarang Demak seksi 2 telah dibuka pada 22 Desember 2022 lalu untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Sejak dibuka, jalan tol ini sudah dilalui puluhan ribu kendaraan. Mungkinkah kendaraan kamu salah satunya, Bedigers?